duduk-duduk sini nih kayak rasa kayak rumah sendiri jadi. Iya, betul. Iya. Kita ngopi, makan bukan kayak di kafe. Ini kayak di rumah sendiri Bener, gitu. bener. Horas Podcast Silaban. Aduh, tamu kita kali ini Bang Albert. Halo Bang. Halo. Gimana kabar Bang? Sehat kali. Sehat ya. Abang gimana, sehatnya nih? Sehat juga lah. Ini kali pertama nih datang ke sini nih Bang. Jangan disakiti ya Bang ya, masih polos soalnya. Gimana lihat setulusnya nih tempatnya? Keren nggak? Keren sih, gila. Keren ya? Gak habis pikir kok bisa ada tempat gini gitu loh. Ya ibaratnya jarang nih ada coffee shop yang ada kayak pajang-pajang gitar dan Ala home macem. coffee shop gitu kan? Home coffee shop, karena mungkin ini kayaknya salah satu yang legend nih kayaknya. Karena ini Kayaknya ya. tempatnya lama banget nih kayaknya nih. Iya, ini dari Iya. rumah tua sih. Lama Asik ya? tempatnya, unik ya. Iya unik banget sumpah. Unik. Aku juga pertama kali ke sini ya sama abang ini yang punya tempat ini. Iya. Terus diajak ngopi, ikut ke sini. Wih, Wis, keren. ini tinggal tunggu ngopinya aja nih. Iya, kalau buat aku tempat ini the second home lah kalau ini. Buat aku ya. Tapi iya sih, Iya, di second home. nyaman banget loh sumpah. Pas duduk-duduk sini nih kayak rasa kayak rumah sendiri jadi. Iya, betul. Iya. Kita ngopi, makan bukan kayak di kafe. Ini kayak di rumah sendiri. Bener, gitu. bener sih, keren sumpah. Keren. Apalagi ada gini-giniannya ini keren banget sih sumpah. Mantap. Jangan jerak ke sini ya. Besok-besok datang lagi ya. Gak bisa, bentar lagi harus datang lagi. Siap. Eh, Tapi gimana kesibukan sekarang, Bang? Sekarang kesibukannya ya hanya nganggur, pengacara. Nganggur. Pengangguran Serius ini ya. banyak acara. Albert kayak gitu. Banyak loh konten kreator Batam banyak kenal dengan abang kan. Enggak lah, masih Pasti. biasa. Aku pertama kali kalau lihat wajah bang itu kayak kemarin gue bilang Mm-mm. di YouTube YouTuber Batam itu. Iya, Lihat iya. videonya wah, jadi aku cari gitu. Makanya aku undang abang ke sini. Aku juga mengucapkan thank you yo. Bisa abang ke sini. Udah Ish. datang di podcastku. Sama-sama lah Bang, aku Aduh. juga makasih banget istilahnya abang mau ngundang gitu loh. Iya. Ya ibaratnya kemarin kaget juga kan jumpa abang tiba-tiba kayak abang nanya, ada juga yang kenal, biasanya nggak ada yang tahu. Iya, pasti kenal. Di Instagram juga wajahnya aku lihat. Iya. Cuman kan belum ada momennya untuk Iya, ngobrol gitu benar, kan. Benar. Ketika udah jumpa kemarin di Royal Bay, kita ngobrol gitu. Itulah. Mungkin karena kita juga masih jaga jarak kan. Iya, Jadi betul. ya mungkin akunya sendiri juga agak kurang keluar interaksi dengan orang. Jadi ya mungkin agak sedikit jarang keluar jadinya. Gitu. Tapi kalau buat konten masih aktif nggak? Oh, masih jelas. Masih ya? Fokus di mana nih? YouTube atau IG atau TikTok? Hampir semua malah. Hampir Kalau semua ya? untuk beberapa kayak bulan terakhir ini lebih konsen ke TikTok sih sebenarnya. Ke TikTok ya? Iya, karena mungkin kan TikTok masih platform baru nih. Iya. Nah, yang kebetulan bisa nautkan link YouTube juga. Iya, betul. Kenapa enggak sekalian? Kan gitu. Buat editnya juga nggak sesusah buat ke YouTube gitu benar. kan? Gitu, durasinya juga pendek ya? Sepersekian detik jadi konten. Jadi, Iya, betul. Gitulah. Jadi konten kreator yang ada di Batam udah kenal semua lah ya? Ya, Kebanyakan. puji Tuhan sudah. Ha. Dan kebetulan konten kreator di Batam semuanya fun sih. Fun ya? Fun banget gitu loh. Dan enak diajak ngopi lah istilahnya gitu. Ada nggak kira-kira konten kreator Batam yang punya sikap yang agak-agak gitu? Sebenarnya Segelintir pasti ada. ya, Pasti sebenarnya ada. Cuman balik lagi ke kitanya sendiri. Gimana caranya kita nelaah aja istilahnya gitu loh. Nah kayak kebetulan teman-teman yang dulu pernah bareng sama aku itu. Iya. Kayak saya selalu bilang sama mereka. Gak boleh ya, ingat kita dari bawah. Kalau suatu hari kita sudah jadi orang, sudah tinggi. Betul. Ingat, jangan lupa lihat ke belakang atau lihat ke bawah. Kalau bisa tarik orang itu juga biar sama-sama bisa naik. Naik, betul. Gitu. Ya. Karena di media sosial sekarang ini atau di dunia entertain itu nggak bisa yang namanya berdiri sendiri terkenal lama, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, bentar turun itu, apalagi kalau kena hujatan netizen. Wow, tau lah plus 62 ya kan? Itu dia, Netizen plus 62 itu aduh sangat hebat. sangat hebat itu. Pokoknya netizen plus 62 nggak ada duanya lah itu. Gak ada lawannya itu. Iya. Gimana ngomong nih Bang, mau ngopi nggak? Boleh. Kita coba nanti kopi ya. Oh iya dong, Biar pesan masa ya. datang sini cuman makan mic, harus ngopi juga lah. Ini studio kita ini sekalian coffee shop, bisa pesan itu enaknya di sini. Langsung mau pesan kopi apa gitu. Keren. Bang, kopi 2 Bang ya.
Oke, udah kita pesan nanti datang. Bisa gitu ya? Oh, bisa di sini. Enak ya, keren. Kalau itu podcast lain nggak kayak gitu ya? Iya. Makan bisa pesan, ngopi nanti diantar ke sini. Nggak tiba-tiba ada tukang tisu bang gitu nggak ada kan? Nggak ada, mana tahu. Aduh, kurasa kalau kita bahas konten kreator nih, di Batam banyak sih kayaknya konten kreator. Banyak. Tapi lebih banyak mendominasi yang food ya. Iya. Food vlogger gitu ya. Karena nggak tahu lah, mungkin abang tahu apa enggak, di Iya. Batam ini kayak tergolong dua. Ada YouTuber, ada influencer. Kayak gitu bang. Iya, Jadi betul. kenapa dibilang kayak tadi abang bilang lebih banyak kemakan? Iya. Karena di Batam tuh lebih banyak influencernya. Bagian makanan. Ah, Bagian makanan. gitu loh. Dan rata-rata semua influencer itu dia udah ngerangkap tuh. Iya makan, iya makeup, iya jalan-jalan. Kayak gitu. Dia nggak fokus dalam satu bidang gitu ya? Ada, cuman juga. 3 biji aja orangnya. Oh, Istilahnya nggak gitu banyak ya? Iya. Nah, kalau yang lain itu masuknya ke kategori YouTuber. Gitu. Jadi makanya suka agak bingung nih di Batam nih, suka ada yang bilang contoh lah ya, kita sebut salah satu kayak Bang Apriliano Yuda itu influencer. Sebenarnya itu konten kreator alias YouTuber, itu ya Iya, betul. betul. Nah, contoh kalau kayak Yusi Fadila, oh itu YouTuber. Oh, salah. Itu Iya. influencer. Iya, betul. Gitu. Iya. Cepat ya. Udah. Bisa ya. Sini enak. Gile. Wih, keren. Apa ini Pak namanya? Cicip dulu kopinya, Bang. Strong One. Thank you, Bang, buat kopinya. Ini berarti abis minum strong ini, guys. Iya, strong. Wih, ini gelasnya keren sih. Iya kan. Gelasnya klasik banget sih. Kayak zaman dulu gitu ya. Iya. Di zaman-zaman 80-an gitu kan, 70-an. Ini tiba-tiba serasa menjadi tua nih. Ini enaknya nih kalau ada gelas tuang ini kan seruput pakai gelas. Betul. Tapi ngomong-ngomong Abang udah nikah ya? Udah. Udah anak berapa? Anak kebetulan 1. Gak mau nambah? Rencana, Pak. Rencana. Iya. Tapi istri, anak sehat semua ya? Istri semua anak sehat Sehat, kebetulan, jadi tidak ada sakit apa-apa. Baru minggu kemarin juga kami semua swab lagi. Iya, bulan Februari banyak yang sakit loh. Iya, bener. Jadi kitanya yang juga parno gitu Iya, kan. iya, dikit-dikit virus, dikit-dikit bilang virus Betul. gitu. Padahal belum tentu kan? Bener. Aduh. Tapi banyak yang suka salah kaprah di sini. Kayak dia sakit, terus takut ke rumah sakit, ke klinik. Nanti divonis dibilang dia kena virus. Padahal balik lagi kalau kitanya yang pintar, kitanya jeli, tahu aturan, nggak bakal seperti itu. Yes, exactly. Betul, Gitu loh. Buktinya aku sekeluarga minggu kemarin barusan ke rumah sakit untuk swab dulu. Hasilnya apa tuh? Hasilnya negatif. Negatif. Nah, cuman istilahnya orang kenapa takut? Karena balik lagi kita sebagai orang awam harus pandai mencerna sosial media. Iya. Terus kuping tetangga jangan sering didengar. Nah, kayak gitu. Betul. Jadi akhirnya semua takut ke rumah sakit padahal enggak. Gitu. Biasa aja ya. Heeh. Betul. Tapi semoga lah ya virus ini cepat hilang dari semoga cepat. bumi ini kan, supaya kita bisa bebas Bener. berkarya, bebas jalan-jalan, apalagi kayak aku kan. Capek betul. Aku suka jalan-jalan loh, Iya, makanya. traveling. Apalagi konten aku sendiri, kalau lu tahu istilahnya konten aku kan juga sama. Yang traveling. outdoor ya, Outdoor banget gitu loh. Apalagi coba bayangin kayak sekarang kita mau bikin konten. Contoh lah kita bilang ke pasar. Betul. Kitanya nggak takut, orangnya yang takut. Kan gitu loh. Kita mau pakai masker kayak mau pakai helm sekalian pun tetap aja kalau namanya Parno mah. Iya. Gitu loh. Nama channel abang apa ya? Bisa lah Coba. promosiin sini teman-teman audiens, mana tahu biar disupport kan. Kebetulan channel aku itu namanya unik dan rumit sih sebenarnya. Jadi sengaja tujuannya itu biar nggak dicari. Oh gitu? Heeh. Aneh juga ya. Iya, jadi biar orang ini tahu sendiri gitu loh dari penelusuran YouTube. Sebenarnya itu sih. Namanya apa itu? Namanya apa? Namanya Jeans Ultimate Channel. Jeans. Jangan. Oh, celana jeans bukan? Bukan. Oh, bukan. Jeansnya ini Tekken. Kalau game Tekken, pemain Tekken pasti tahu lah jeans Kajama. Oh. JINZ. Z di belakangnya. Oke. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa disupport ya channel Bang Albert. Lihat konten dia. Itu bagus, Lih. Konten kreator salut lah sama Bang ini. Sama lah, biasa aja. Sama-sama kan nasi kok. Iya. Aku gini Bang, pengalaman aku ya.
konten kreator yang channelnya udah gede itu, subscriber udah banyak. Kalau kita pengen ngajak kolaps, kebanyakan ya, tapi nggak semua. Itu susah loh, minta ampun. Gimana pendapat abang tentang itu? Tergantung sih bang, karena posisinya aku sebelumnya juga pernah ngerasain itu. Iya. Ya, cuman ketika posisinya berbalik sekarang ke aku yang sekarang istilahnya Yap, gitu ya. Sebenarnya ada beberapa yang sombong iya, tapi kebanyakan ketimpa chatnya. Apalagi kalau di Japri ya, di Oh, IG, di Facebook WhatsApp, gitu ya, Facebook, ya. tete bengek. Nah itu biasanya ketimpa. paling bawah ya gitu ya. Ketimpa. Kalau bedanya dengan di telepon. Oh. Ya gitu. Kalau aku enggak ya. Kalau aku termasuk yang kayak misalnya di WhatsApp itu jarang balas, tolong di telepon. Iya betul. Kayak betul, gitu. betul. Karena di telepon langsung lihat namanya siapa. Oh langsung diangkat. Gitu. Kalau WhatsApp bunyinya itu sampai HP pun bisa di silent. Istilahnya Iya. gitulah. Tapi aku juga alami itu memang sih. Iya kan? Ngajak kolaps gitu dengan channel agak gede sedikit, nggak ada respon gitu. Bener. Gitu. Nah terus ada satu lagi bedanya. Orang yang mau ngajak collab dia ini lihat siapa dulu nih yang mau diajak. Kayak gitu. Kalau inilah sebenarnya yang agak salah. Kalau boleh sih jangan sampai ada yang niru ya istilahnya Iya, gitu iya. loh. Kita nih contoh udah gede misalnya gitu. Terus abang yang kayak masih biasa terus Masih kayak kecil. ajak collab. Iya. Kepo dia lihat. Oh kecil nggak usah. Kayak Skip. gitu. Skip. Gitu. Skip. Nah tiba kalau datang abang yang gede. Dia lihat. Sama gede nih. Wih boleh nih ngangkat channel gua juga. Kalau beda tipis gitu, Iya. beda tipis lah gitu ya. Beti-beti pasti mau. Pasti mau. Nah, terus kalau yang sudah gede dijamin mau. Kayak gitu. Oh. Tapi ada bedanya lagi ketika yang channel yang kecil ngajak collab yang gede, ini kita bilang yang dalam tanda kutip miring ya, Iya, bukan iya, ini iya. ya. Apa namanya? Bang, ini ada sedikit lah Bang ongkos Bang. Kemungkinan ada yang mau, ada yang tidak. Oh, tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Tapi kalau gua sendiri enggak. Kalau gua mah semua gua jabanin. Nih, kopi aja udah enak banget. Enggak ada. Jadi semua konten kreator atau YouTuber di Batam yang channel gede-gede itu abang kenal semua lah gitu. Ya, Contohnya lumayan. kasih nama aja. Kasih nama satu lah ya. Iya. Kayak Wak Yusi. Iya. Halo Wak. Ya, Wak Yusi, terus kayak Saril Ramadan, yang editor gila, editor foto gila tuh. Bisa kepalanya Deddy Corbuzier dibuat gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, terus si siapa? Dio, Yogi. Ya, Dio Prayogi. Nah, ini nggak tahu nih kalau dia nanti nonton. Nonton ya. Ingat, WhatsApp dibalas. Nah, Dengar Bang Yogi, WhatsApp Bang ini balas. aduh. Tapi keren, Dio Keren, keren. ya. Dio salah satu orang yang berbakti lah sama orang tua istilahnya. Iya, betul. Dia dari bawah bikin konten, dia nggak malu, ibaratnya publish mamanya istilahnya gitu kan. Sekarang alhamdulillah kayaknya dia sudah terbeli itu rumah. Kayaknya Iya, saya iya. tahu Dari kayak, situ ya. Iya, iya. Dia udah beli rumah nih dari kontennya. Itulah yang dibilang rezeki panjang tuh gitu. Iya, iya. Doa ibu penting kan. Gitu. Siapa lagi tuh Bang? Kalau tahu Olivia Gosandra, Itu apa konten dia? Dunia apa itu? gaming Mobile Legend gitulah. Oh, gaming. Sama ini siapa? Bukan orang Batam sih ya, cuma kayaknya tahu aja si Patrick, Yang Patrick. Muhammad kemarin siapa namanya? Bang Muhammad. Ini Arif, apa? Arif oh, Muhammad. apa Arif Muhammad? Masih di Batam Abang itu? Arif Muhammad kayaknya enggak deh, udah enggak. Udah pindah dari Batam. Dia memang aslinya sini. Dia aslinya Oh. sini, cuman karena dia sekarang udah lebih sering ke Jakarta, ya pasti ke Jakarta. Sama kayak Ria Ricis ya? Semua, Pak. Iya. Semua. Di ujung-ujungnya udah naik gimana? Iya. Kiblatnya ke sana. Betul, saya udah Gitu. tahu itu. Jadi kalau bisa, ini nggak tahu nih kalau mungkin temannya abang, penontonnya abang ini semuanya orang lokal Batam nih misalnya. Ya, aku harap kalau bisa yang semangat pengen bikin konten bikin. Tapi ketika sudah rezeki, kalau bisa jangan tinggalin Batam. Iya, aku setuju dengan itu setuju. Bawalah nama Batam ini keluar istilahnya Iya, gitu loh. membangun Batam lah gitu, mengharumkan nama Batam juga. Cari cuannya itu di sini Iya, gitu loh. iya. Udah ke Jakarta selesai ya pulang lagi. Jangan ke Jakarta lama kali nggak pulang-pulang. Jangan jadi tinggal di sana gitu. gitu. Batam jadi dilupain loh Bang. Itu ya sering dia. kayak gitu. Nah, itu Kayak kacang lupa. kulit. Iya, kayak Nah, gitu. ini ada satu nih kebetulan Coba temen. kasih Bang, Ini, masukan. Sebenarnya masukan dulu deh ya. Iya, iya, iya. Masukan kita kan nggak tahu rezeki kita sampai kapan. Iya. Jadi kalau bisa simpenlah dulu.
yang ada simpen, jangan dapat buang. Terujung kalau nasib kita sudah beruntungnya sudah habis kita kalau kayak gitu. Tapi kalau kita dapat simpenan banyak nih, contoh kita mainnya di Batam aja gitu lah ya. Dapat duit simpen. Suatu hari kita tidak laku misalnya kayak gitu. Ada aset Pak buat usaha. Gitu loh. Contoh kayak siapa? Kalau teman-temannya ini abang tahu nih, Ekoju, Evos Aura. Aku nggak tahu. Nah itu dia pemain Mobile Legend, asli Batam. Mungkin pasti yang nonton tahu lah, karena sudah besar banget subscriber dia berjuta-juta istilahnya gitulah. Nah dia itu sampai hari ini dia pandai jadi orang. Dulu dia menang kompetisi, uangnya simpan, live streaming dia simpan, uangnya semua di save sama Berarti dia. manajemen apanya bagus ya, manajemen keuangannya. Ya. Nah, dia sampai hari ini dia punya rumah gedong di Batam. Tapi dia juga punya rumah di Jakarta. Enaknya orang ini, dia itu setelah kerjaan selesai pasti pulang ke Batam. Nah, itu masih bagus tuh yang kayak gitu. Iya. Masih ingat Batam kan? Jangan dilupain dong. Karena wak Batam ini kayak gitu. Oh ini abang ini satu lagi. Apa Apa Bang Ferry ya? Apa? Peri Kusuma. Ya, itu sering ketemu sama abang juga. Sering banget tuh. Aku belum pernah loh sama Bang Ferry Kusuma. Aku DM juga abang itu. Mungkin Bang Ferry lihat video kami. Salam kenal Bang ya. Wah, jangan sombong-sombong kali. Balas dulu DM-nya. Iya, jadi dia itu kan kebetulan dia sering ke aksi sosial. Iya. Jadi dia kayak mungkin jarang pegang handphone, karena handphonenya itu sering dipegang istrinya juga. Oh, Kayak istri gitu. yang pegang. Jadi dia kan lebih ke aksi sosial. Jadi kemungkinan untuk pegang HP-nya itu Minim lah ya, minim minim banget. Sampai dia ini kalau dia nonton pasti ketawa-ketawa nih. Jam 3 jam 4 subuh gangguin orang. Bayangi coba. Abang ditelepon? Iya. Atau di WA chat? Di telepon. Bang, Oh. tolonglah dulu Bang, katanya. Aku juga yang repot. Minta tolong apa tuh? Adalah Ada Bang. bantuan. Tapi ya itu dia termasuk kawan yang enak karena dia tipe orang yang kacang nggak lupa kulit. Iya, enak sih aku lihat dari videonya kayaknya. Kayak gitu. Humble sih orangnya. Jadi kalau misalnya pada mau kepo nanti boleh cek di Instagram aku sendiri. Nanti lihat tuh ada fotonya kami berdua tuh. Dia lagi pegangin perut aku yang gede nih. Itu di Dia di Royal. di Royal kan? Di Royal Bay kan? Aku lihat fotonya situ. Itu. Foto berdua. Nah dia itu datang aja pun karena di WhatsApp dia bilang Bang gabut kali aku Bang katanya. Oh ya udah main lah kau sini. Datang main ke sana bukan pakai celana cantik kek, pakai sepatu kek, pakai celana boxer, sandal jepit. Nah se-cowboy itu dia. Iya ya. Istilahnya gitu loh. Sangat sederhana gitu lah ya. Ya kayak gitulah. Ini satu lagi, ada teman nih yang warga Purba, Jeremy. Haha. Batam juga tuh. Ya. Aku udah lihat kontennya, bagus ya. Itu Jeremy juga termasuk Kakak adik kan, orang itu sama Rafael. Jeremy, salam ya kalau nonton ya. Iya, Jeremy channelnya 1 jutaan loh lebih. Iya. Subscriber. Cepat balik Batam, jangan lama-lama Dia kan di luar kuliah. sana. Dia kan kuliah, Bang. Iya, kelar kuliah pulang sini. Kayak gitu. Dia keren. Dia sampai terakhir dia bikin kayak lagu rap hip hop gitulah. Iya, ya aku lihat juga sih video klipnya. Itu keren sih. Itu barengan sama teman-teman kita juga si Indi Arasi sama satu lagi saya lupa namanya. Kayak makanya balik lagi lah. Batam sih banyak sih Banyak, aset kan? muda-mudi untuk peluangnya untuk jadi konten kreator kan. Iya. Tapi itulah sayangnya nanti kalau udah sukses tinggalin Batam itu. Ya semoga lah kita yang ke depan ini kan di Batam banyak mulai yang kayak YouTuber on the rise lagi istilahnya gitu. Ya semoga mereka bisa lebih tahu lah apa yang harus dikerjain. Iya. Untuk khususnya yang pemula ya. Bener. Ini susah nih yang pemula ini. Bener. Karena ya maaf ngomong kita selaku YouTuber atau konten kreator kita itu ya kan tahu sendiri cari makannya dari mana. Iya. Iya kan? Beda nih kalau yang sudah gede atau yang baru. Ini kan ada dua yang beda. Kalau yang baru ingat jangan pernah dijadiin patokan nih. Nah, tapi tetap berusaha dulu. Kerja-kerja. Iya. Belajar-belajar, sekolah-sekolah. Konten ketika waktu kosong, tapi Iya. dijadikan prioritas utama. Nah, loh kayak mana bingung nggak? Iya. Kan? Beda dengan yang sudah sukses di YouTube-nya dengan channel subscribernya besar. Itu udah fokus di situ Itu mereka. udah harus wajib fokus ke Iya, sana. fokus di situ. Karena sudah bergaji, boy. Iya. Gitu. Karena cuan kan. Cuan. Kalau bisa bikin channel yang agak mendidik kayak gitu. Tapi kalau mendidik, Bang,
tahu lah netizen plus Iya 62 nggak laku bang, nggak Iya laku, sih. nggak laku. Iya sih. Tapi kalau dibuat channelnya agak-agak menyimpang dikit, Kenceng kali wih ya. viewsnya gila itu. Tapi memang sih aneh kenapa ya. Kenapa gitu mindset kita ya? Heeh. Tapi aku sendiri nggak tahu ya. Aku kalau gabut nih buka HP cari YouTube, nontonnya itu kalau nggak jauh-jauh Mobile Legend Gitu. ha. Oh. Terus kayak konten 5 minute hacks, mungkin pada tahu lah itu Iya, kan. iya, iya. Nah, terus sama kayak apa sih? Apa tuh namanya? Aduh, game-game satu itu, aduh. Bentar. Hex Domino. Bukan Oh, judi, bukan. Bapak. Oh, judi. Aduh, apa sih nama gamenya? Aku lupa pula. PUBG. Satunya lagi PUBG. PUBG, Mobile Peer Legends. Fire, Peer Fire. FF. FF tuh. iya, Tapi iya. ingat gue bukan bocah FF ya. Iya, iya. Kayak gitulah. Itu senang liatin mereka live streaming main game itu gitu kan. Nah, terus kalau enggak saya suka lihat review film. Oh itu Gitu. lagi apa sih sekarang? Nah, itu lagi naik banget tuh Iya review film. lagi hits lah Iya. di Indonesia. Nah, kayak gitulah. Jadi ya semoga Batam punya konten kreator semuanya bagus-bagus lah. Jangan yang kayak yang sombong-sombong gitu. Iya Karena betul. kan Batam betul. kecil. Kecil. Kita kemana-mana pasti saling tahu kan. Ih temannya si Anu ya, kenal dong. Oh kenal bang ini ya, kenal dong. Karena kita Iya. kan di sini-sini aja loh berputar. Tuh kan jadi batuk kan seret. Ngopi dulu lah. Udah lah. Tapi memang gitu sih. Karena di Batam itu sempit. Tahu-tahu tetangga YouTuber. Kita Iya, nggak tahu. Betul. Gimana kopinya bang? Enak? Enak loh. Tajam ya? Tajam kan? Ini double shot ini pasti nih. Kayaknya sih. Iya, kopinya double shot nih, keren. Teman-temanku banyak yang gua ajak ke sini Oh. karena lihat tempatnya unik. Ih, itu di mana Sam? Ih, keren unik, ada gitar gini kan. Iya. Bawa ke sini. Jadi yang mau recording, mau ngopi, ngejem tipis-tipis ya. Kita belum profesional lah alat-alatnya. Buat podcast juga gitu, buat konten lah di sini apa adanya. Ini Tapi mau keren. baca buku juga ada di. Ada juga bukunya. Keren sih. Keren loh di sini. Suka banget. Buat teman-teman yang belum kesini wajib lah coba kesini dulu kan. Iya. Nah, wajib banget tuh. Mungkin yang nanti nonton di channel Abang ini Iya. nampak saya yang pernah nonton, sayanya di channel saya sendiri, Ah. ya mungkin nanti main-main lah ke sini. Siap. Kayak gitu loh. Ya, karena kebetulan di channel aku kan juga review tempat nih, Bang. Semua ya? Ya, Nggak cuman coffee shop, Nggak. cafe bukan ya? semua. Semua. Jadi lebih happening ke yang Batam lagi naik, itulah yang aku buat. Oh, lagi Kayak viral gitu. nih. Langsung. Update lah ya, Ah. ambil kontennya. Cuman Oh, gitu. yang 6 konten terakhir itu lebih ke gadget gara-gara requestan. Requestan dari subscriber. Kebetulan subscriber yang punya aku itu lokal gak ada malah. Penonton lokal gak ada. Oh, luar Batam berarti Ya, semua luar Batam. Aku mau nyinggung situ bang, Mm-mm. handphone. Warga di luar Batam, Mm. di mindset mereka nih, Ya, Batam itu gudangnya HP atau second, branded, atau yang masih like new, itu harga banting katanya. iPhone 6 1.500.000, betul nggak bang? Coba konfirmasi dulu bang Albert. black market. Black market. Tapi enggak lah. Jadi kebanyakan ini kebiasaan Iya. orang di luar Batam itu gitu. Bang, titip lah bang, HP murah bang. Woi, aku bang udah hampir tiap tahun kayak gitu bang, tiap hari udah pulang minta titip semua. Itu dia, padahal dia nggak tahu peraturannya sekarang dari Budiani itu Pak Iya, baca iya. berita. Nah, gitu loh. Jadi sekarang sebiji pun nggak lewat Pak, istilahnya Iya gitu nggak loh. bisa. Ketahuan ngirim, iya bajak. Kena. Kena kayak gitu. Kecuali kita belinya di Apple Store resmi. Iya Kayak gitu loh. betul. Karena di Batam ini HP kalau dibilang KW tidak. KW ori nggak ada juga. Nggak ada juga. Nah, jadi ori tapi ori Singapura. Ah, Ori Singapura yang masuk ke sini. iya betul. Gitu. betul. Jadi banyak yang suka bilang, ini KW ori nih, ori KW super bla 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 gitu ya. Enggak ada lah itu ya. Ada. Jadi adalah yang bilang KW1, KW2. Nah, Dari mana sih mereka bisa buat definisi kayak gitu? itu karena mereka mungkin pernah lihat konten di luar sana kan, Iya. bentukannya Apple, dalamnya Android. Kayak gitu. Nah buat teman-teman yang pengen tahu ya dunia gadget, dunia HP nanti cek di channel abang ini. Dia review itu juga. Iya. Gitu kan.
Jadi kebetulan karena subscriber kemarin minta, dia bilang bang saya bekas kena tipu bang, beli iPhone di Batam, terus tipu lah. Datangnya itu iPhone-nya isinya Android, isinya gitu kemarin. Pernah bang, gini aku lihat di medsos ya, boxnya nih iPhone 10, Ya. contoh ya, Ya. boxnya tulisannya iPhone 10, HP-nya itu tidak iPhone 10, misalnya iPhone 6 atau iPhone 9 gitu lah. Nah, Tidak itulah. sesuai kotaknya gitu. Itulah. Itu pernah kejadian. Aku lihat di medsos. Itulah yang sebenarnya bikin trauma orang luar Batam beli HP. Beli HP ke Kayak sini. gitu. Nah makanya kemarin waktu saya review di toko HP, itu bukan toko HP lagi yang aku buat tuh. Pasar Pasar jual gelap, handphone gelap itu loh. Pasar maling namanya. Langsung ku datangi di situ. Kau bayangkanlah itu kalau kemarin aku salah ngomong sedikit hilang aku di situ. Iya. Jadi buat kawan-kawan kita yang di luar Batam, kalau kalian penasaran gimana sih HP second atau segala gadget yang ada di Batam, nah coba Iya, datang nanti kalian ke sini ya kan. Coba lihat biar lihat tahu sendiri. harganya. Apalagi elektronik yang suka dibilang laptop nih murah bang, titip lah. Datang. Sampai di kampung bang, misalnya kayak Inang-Inang ya, Iya. emak-emak bawalah, dispenser, tante mau bikin kue, mixer, waduh, awak lajang bau-bau kayak gitu. Nah itu dia kan. Mereka pikir barang elektronik di Batam ini beseran bang, tinggal jemput gini di Entah. tepi jalan. Dikirain. Belum tahu bawanya itu ribet kayak mana, kirimnya lagi. Iya, pajaknya kena lagi kan. Belum lagi nanti kena komplain. Tahu sekarang pengiriman kan lagi membludak banget. Iya. Asal-asal lempar. Betul. Itu loh. Jadi kita memang menginformasikan gimana sih Batam itu supaya warga yang di luar Batam tahu gitu. Nanti dibilang dapat lo Sam di sana, aku dengar iPhone 11 1 juta. Ih, di mana itu? Aku mau lah kalau iPhone 11 dapat 1 juta. Iya. Second tapi ori katanya. Kayaknya nggak ada lah bang. Abang pernah dapat ya? Mana iPhone ada. 11 katanya 1 juta, 2 juta. Itu udah nggak dijamin lah itu. Udah nggak akan masuk. Kayaknya di Batam juga memang nggak ada juga sebenarnya. Kayak kemarin ada yang nanya lagi dia, bang. Itu soal email iPhone kayak mana bang? Itu ada yang nanya. Aku bilang oke, nanti kita buat kontennya. Aku datangi lagi satu konter HP itu yang di daerah-daerah sana kan. Nah kebetulan di dekat Nagoya sana itu datangi tokonya, langsung ku tanya, bang ini kalau aku beli ini email kayak mana? Aman nggak? Aman nggak? Kata dia aman bang. Cuma dijelasin nih, makanya akhirnya teman-teman yang nonton itu pada tahu. IMEI itu ada masa panjangnya istilahnya gitu loh. Oh gitu. Terus ada yang bilang kalau AP iPhone itu semua keblokir nggak bang nanti. Nah itu setelah udah saya kasih tahu ke mereka akhirnya udah pada tahu. Nah ini kalau nggak tahu di sini aku bilang kayak iPhone 7, 6 itu nggak bakal kena blokir IMEI. Oh. Kayak Jadi gitu. ke atasnya? Atas pasti keblokir. 8 lah, mentok 8 lah. Nah di XS sampai ke atas, itu pasti sudah karena ada kayak dinas perhubungan yang ngecek gitulah. Nah tapi kalau nanti di tengah bulan, kayaknya iPhone 5 udah nggak bisa kepake tuh. iPhone 5 udah jadi pajangan aja tuh udah. Iya. Sayang kali ya. Sayang. Beli ya. Tapi abang pakai iPhone nggak? Kagak. Pernah pakai iPhone? Pernah. iPhone berapa itu? Terakhir 2021 kemarin pakai XX Max. Oh. Itu. Cuman gak enaknya kenapa saya tuker? Karena ya itu mau transfer file susah, mau kirim foto lah, beli aplikasi yang malas. Ribet itu. Jadi sekarang pakai Android ya? Pakai Android. Aku kan hidup Android. Semenjak di Batam, dulu kan aku di Medan nih, terus move lah ke Batam. Gak ada niat loh sedikit pun untuk pakai iPhone. Gak tahu kenapa. Karena di Batam, inilah Batam tuh kayak kacang goreng iPhone. Iya. Tapi kebanyakan kaula muda ya, yang kaum milenial atau yang generasi Z lah gitu, itu dengan bangganya pakai iPhone. Iya. Di mana-mana. Nempel gini-gini gitu kan. Kita nongki-nongki nih di kafe-kafe kan. Ih, iPhone semua iPhone. Iya. Tapi aku nggak malu sih kalau pakai Android. Sama. Nggak minder. Biasa aja. Sampai dijuluki bilang HP boba. Gitu. Android coy. Iya. Kita nggak malu dan kita nggak merasa tertekan walaupun teman-teman kita udah pada pakai iPhone ya. Di samping kita iPhone. Biasa aja sih.
Karena ada karenanya. Di Batam itu makanya orang suka bilang Ah. kan, Batam HP murah, betul murah. Betul. Tapi setelah keluar dari Batam tidak murah, Pak. Iya. Nah, itu. Itu. Jadi contoh nih, kita bilang satu iPhone Android Android yang biasa Biasa aja. dibandingin dengan iPhone X itu harganya cuma selisih 500.000. Iya, betul. Dapat barang tuh. Sini gitu loh. Nah, makanya di Batam tidak ada masalah sama iPhone kayak gitu loh. Beda sama di luar sana. Napa iPhone kayak wow. Udah wah kali kan. Ah, Padahal kita biasa aja loh. betul. Misalnya punya iPhone 2 untuk satu orang itu hal biasa di Batam Bener. ini. Serius. Sama satu lagi. Bertindi-tindi. Sama satu lagi, mobil. Semua jenis mobil ada di sini. Itu. Mobil sport, Pak, murah sini, Pak. Lamborghini, Ferrari. Iya, lengkap kan? semua. Kayak Banyak di sana dibilang mobil satu mobil Lambo hampir 10 miliar, di sini separohnya. Iya. Kayak gitu. Tapi itu lahiran ya. Udah kayak metropolitan kali Batam ini. Betul. Mungkin di luar sana banyak yang nggak tahu. Di Batam itu kan kalau kita kan udah pasti tahu ya, Iya. nggak ada pajak. Ya, betul. Nah, jadi ketika keluar dari Batam, jadilah berpajak dia. Gitu. Gitu ceritanya. Jadi warga yang di luar Batam udah tahu lah ya ceritanya. Jangan nitip mesin cuci ya. Jadi informasi ini masih di channel aku kan? Iya, Di iya. channel lain belum kasih tahu kan? Belum. Belum, makanya ini hanya khusus buat channel ini aja nih. Betul. Abang udah ke Singapura? Udah, teman Malaysia udah? karena tutup kayak gini jadi nggak kemana-mana lah kita. Oh, Malaysia? Malaysia udah. Cuman juga. waktu itu kebetulan videonya aku private karena ada sedikit kayak komplain lah dari sana gitu lah. Kan jadi sempat bikin video. Sensitif ya gitu ya. Ya, di Johor Baru sana. Jadi kan dia tuh kayak ada jualan kalau kita di Medan itu kayak Jalan Semarang gitu loh. Oh. Jalanan tapi malam jadi tempat makan. Iya. Nah, Kok tahu kebetulan- Jalan Semarang? Iya iyalah kan Medan juga Abang. Oh. Abang Medan gak? Jangan bilang gak Medan bikin malu ya Bang. Logatnya Medan kali Bang. Oke, karena Bang senggol Medan sedikit ya. Kita nih buyar lah obrolan kita. Banyak manusia-manusia di Indonesia ini, aku bilang manusia-manusia lah saking gondoknya. Ngaku orang Medan, ngaku anak Medan, padahal tinggalnya bukan di wilayah Pemko Medan. Iya tuh. Tinggal di Dolok Sanggul, di Sibolga, di Sidimpuan, ngakunya anak Medan. Aduh, itu pembohongan publik guys. Jangan diulang ya, jangan. Abang di mana ya di Medan? Di Brayan aku. Di Brayan. Oh jelas Medan kota Oh, tuh. Medan itu. Tapi banyak yang gini loh ditanyain di mana Bang Medan. Contoh nih. Nah, Abang dari mana? Kalau misalnya contoh dibilang aku dari Sibolga. Mana itu Sibolga katanya? Ya betul. Jadi- Tapi aku nggak malu memperkenalkan itu supaya kampungku terkenal. Jangan selalu Medan yang terkenal gitu loh. Terujung orang-orang ini ngomong, oh dah lah Bang, Medan awak Bang. Tapi alasannya jangan berlindung di balik kata-kata biar cepat. Biar cepat Medan. Enggak, itu jauh loh Sibolga ke Medan itu. Satu malam itu naik mobil. Iya. Sibolga memang masih Sumut, Sumatera Utara. Tapi aku nggak pernah ngaku anak Medan. Bener. Aku nggak pernah ngaku orang Medan. Nggak pernah. Contoh lah ya, kalau misalnya dibilang abang di mana Medannya? Binjai masih oke lah separuh tuh. Itu udah Langkat sebenarnya bang. Ya kan? Itu nggak Medan lagi. Udah Kabupaten Binjai kan apa? Iya. Kabupaten Langkat dia. Karena Binjai. kan sedikit lagi ke Medan kan. Nah masih Sama kayak Deli Serdang. masih Apa? mending Lupa Pakam. masih mending sedikit lah ya kan, masih paham lah sedikit. Daripada dibilang di Samosi, Sidikala. Mak, kadang kerewatan kali orang-orang itu. Sampai mikir aku kan, abang dari mana bang? Aku di ini Prapat aku katanya. Itu nggak Medan lagi lah bos. Bang, sorry kali nih bang ya. Prapat itu tahu di mana kan bang? Sikit lagi udah nyampe itu bang ke puncak tuh aku bilang. Soal kali betul. Sama kayak ini juga, masih bahas sedikit lagi ya, singgung kota. Ada aku ketemunya atau jumpain di luar Batam, ketemu sama orang ngakunya tinggal di Batam. Ngakunya merantau di Batam. Tapi bukan di wilayah Pemko Batam dia tinggal, merantaunya. Tahu di mana? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, Tanjung Uban, di Lagoy. Telur. Pulang kampung nih ke Sibolga, ketemu sama teman atau saudara di sekitar Medan lah gitu. Masa bro? Ya, di mana bang selama ini? Batam. Aku juga di Batam loh, bilang gitu. Abang di mana di Batam? Karimun. Ya ilah Tuhan. Tepuk jidat aku bang. Iya Tuhan, itu bukan Batam lagi bos. Itulah makanya kadang
Orang suka melebay-lebaykan sesuatu supaya dapat attention, salah. Karena sebenarnya. Batam lebih lebih terkenal. Gitu. Sedangkan ini bukan ngejek ya, Ya. bukan ngejudge ibu kota kita. Ibu kota Kepri itu Tanjung Pinang. Bener. Temanku ada saudara atau teman merantau di Tanjung Pinang. Tinggal di Tanjung Pinang. Ya. Dia asli orang Sumut lah, Sumatera Utara. Ah. Tapi ketika kita ketemu di Sumut, ngakunya di Batam. Gimana itu? Tapi bener sih, waktu pertama kali jadi cerita lagi ya 2017 waktu datang ke Batam, kukira lah ya kan ibu kotanya Batam, kota. Betul, sama kita. Karena gedung pemerintahannya berjejer no Wow, Batam gitu Center ya. gitu kan. Pas ku tanya lah sama tukang ojek, "Bang, ini ibu kotanya ya?" "Bukan, Bang." "Lah, jadi ibu kotanya mana?" "Pinang," katanya. Tanjung Pinang. "Di mana tuh, Bang?" Aku bilang gitu Nyebrang kan. lagi katanya. Iya, Abang nyebrang lagi, Bang, ke Punggur naik kapal lah. Kepo lah, berangkatlah besoknya. Baru lihat. Sampai ke Pinang, Mak, Medan juga ini kayaknya. Nanti dia tinggal di Serampa misalnya gitu kan, atau Lubuk Pakam. Iya. Dia ngakunya anak Medan gitu. Tuh lah, makanya. Nanti dia tinggal di Lagoy, di Bintan, Iya. dibilangnya anak Batam itu. Tapi kayaknya agak masuk sih kalau dibilang mereka kayak aku dari Batam. Karena orang Pinang nih ya, yang aku tahu nih Bang ya. Masih dekat. Karena ada yang kerja Bang, dia pagi berangkat ke Batam, pulang sore. Iya betul. Tapi kalau rumahnya domisilinya di Pinang, ngakunya harus Pinang. Harusnya dong. Pinang Harusnya sih. Pinang dong. Iya sih. Jangan bilang Batam gitu. Karena dia malu kali. Batam lebih bagus dari Pinang. Nah, aku kasih saran nih buat guru apa ya? IPS, kalau enggak guru geografi. Tolong jelaskan kepada siswa Anda letak strategis geografis Indonesia itu betul ya. Batam sampai di mana, Pinang di mana, Pulau Bintan itu harus perlu dijelasin ke siswanya. Bener. Nanti Sama hal yang satu gini, Kepri dengan Riau. Riau itu beda. Itu udah kan udah pisah. Tapi banyakan yang sampai hari ini masih suka disama-samain. Gitu. Kayak gitu loh. Bang, ini kan Batam, gak usah bilang Batam lah ya, belakang Padang. Belakang Padang. Belakang Padang tuh mana Bang katanya. Aku bilang Kepri, bukan loh Bang, Itu, Riau Mas. Bang. Suka kalian lah aku bilang. Kalau Pekanbaru Bang kayak mana? Kau jawab sendiri lah, malas aku. Itu jijik kali betul. Tapi memang masih banyak amburadul, simpang siur infonya, jadi nggak tahu. Karena di Batam tuh banyak pulau, di Kepri lah ya, Kepri khususnya lebih pulau-pulau banyak. kecil banyak. Pulau kecil-kecil, kalau di petang nggak nampak. Iya. Gitu. Nah kalau pernah main-main ke pulau-pulau kecil itu, bikin vlog di sana, sumpah keren parah. Iya sih. Keren parah. Bagus. Warga di sana itu kayak betul-betul nggak mandang kita siapa. Iya. Terus kayak, oh ini pendatang nih, enak nih dipalakin. Enggak, mereka nggak gitu, ramah kali. Bener loh. Itulah seneng. Tapi warga Kepri kalau kita lihat sensus ya, Mm-mm. warga Kepri itu kebanyakan suku atau teman-teman kita Tionghoa sebenarnya. Iya. Iya kalau di Separo. sensus. Iya. Kebanyakan mendominasi gitu. Tapi kalau suku aslinya tetap Melayu ya. Melayu. Nah Melayu nih Bang, Abang bisa pantun nggak? Kalau yang tinggal di Kepri wajib bisa pantun katanya. Bang, nggak gitu Pak judulnya Pak. Aku kemana-mana ya. Abang pernah hadiri acara pemerintahan nggak? Iya, di Batam? tahu, Misal tahu. ada Pak Rudia, Pak Wali Iya, Kota, iya. gini ada tarian Melayu. Iya sih sering banget sih di situ. Pasti ada pantunnya. Kalau nggak ada pantun, paling tidak MC-nya Iya. wajib pantun. Abang bisa pantun nggak? Kagak. Aduh. Nggak bisa pantun? Nggak Sedikit pandai. pun? Sedikit pun tak Sedikit pun pandai. tak pandai? Tak pandai. Cuman kalau Melayu bisa lah sedikit. Nah, ya dialek kan? logat-logatnya. Karena memang udah lama kita tinggalkan Melayu. Jadi bisa lah sedikit. Iya, bisa lah Kayak dikit. gitu. Cuman ya itu bener sih. Kenapa ya setiap acara itu dikaitkan dengan Bang pantun lah dulu Bang. Iya, Katanya pasti ada Batam, pantun. katanya. Bro, gua Medan bro, bukan Melayu. Tuh. Padahal aku udah mau suruh di podcast ini abang buat pantun gitu kan. Karena kita tinggal di Kepri. Ya nggak gitu Pak, nggak gitu Pak. Belum tahu dia di Batam ini ada pengelompokan Pak. Ada Tiban Batam Center Oh Pak. gitu. Itu kan Iya. masih Kepri dong. Iya sih Kepri. Masih Kepri semua itu. Abang pandai nggak? Apa? Abang pandai nggak? Aku nggak pandai kali sih. Ya udah, nggak tapi kalau pandai. untuk konsumsi diri sendiri bisa lah. Nggak pandai tapi nyuruh. Jadi kalau Kepri udah kemana aja bang? Kepri aku paling. Natuna udah Natuna. Natuna udah. Anambas udah. Tarempa? Tarempa udah ding, udah. Udah ya? Itu sekalian tuh waktu itu satu rute Anambas ke Tarempa. Iya, terus yang pulau kecil nih, pulau kecil yang Double pernah. Singket? Enggak. Double Singket belum? Double Singket belum. Belum.
Dabo udah, Dabo udah. Yang belum, yang udah itu yang paling ujung di Bang. Kalau abang nggak tahu nih. Mana nih? Pulau Subang Mas. Kita rutenya dari mana itu? Nah itu rutenya. Kalau dari Batam ini start dari kita mana? dari Barelang Jembatan 5. Bukan 6 ya, 5. Naik bot. Lurus aja sedikit lewat belakang Padang. Pokoknya lurus jauh sekitar belasan kilo. Dia ada pulau itu branded. Pulau Subang Mas sama pulau aku lupa. Pokoknya aku tahu dia Subang Mas karena dia ada satu batu gede mirip kayak anting gitu. Iya. Aku tanya lah Subang ini apa? Arti Subang kan yang aku tahu giwang ini kan. Iya memang bener itu tandanya kata dia gitu. Ada batunya. Iya. Itu sumpah. Di sana Bang aku bilang yang tinggal itu cuma 40 kakak. Oh enggak rame ya? Enggak. Itu satu kelurahan, satu kecamatan atau satu desa? Satu ya semua satu. Oh. Semua satu di situ. Sekolah pun itu cuma ada SD aja. Iya. Jadi kalau mereka mau sekolah itu mereka harus nyebrang lagi pakai kapal. Pakai apa tuh namanya pompong ya. Iya. Nah, itulah. Aku belum semua sih, aku jelajahi. Tapi enak. Pinang atau Bintan kan, udah. Mm-mm. Star Lagoy udah, Tanjung Balai Karimun udah. Masih itu tuh aja, baru pulau-pulau yang ada di Batam lah. Iya. Kalau ke Natuna, Tarempa, Anambas, belum. Harus Iya, pergi. Itu nantilah. enak banget tempatnya. Next trip ke sana sih. Kalau Bintan udah diakui, oke, top chair kalau Bintan. Kalau Bintan pariwisata nomor 1 di Kepri ya. Itu udah nggak usah dibilang lah, udah nggak ada lawan itu. Tapi banyak juga kawan-kawan nyangka Bintan itu bukan di Indonesia. Iyalah. Karena penulisannya Bintan Island. Gitu Bintan kan, Island. iya kan? Iya. Mereka pikir itu di luar negeri loh. Ah. Padahal itu bagian dari kita coy, itu Indonesia. Apalagi Kepri. yang kemarin yang Trans 7 ya, on the spot itu ya. Iya. Berapa 7 wisata ya kan. Wah, ada Bintan masuk sini. Masuk loh. Belum tahu kalian kan di Batam kami udah sorak-sorak sampai pakai pawai kami di sini. Nah, rupanya pas ditanyain Bintan itu bukan di Batam ya katanya. Oh, sakit kali hati. Bintan itu beda daratan sama Batam, kita harus nyebrang lagi. Iya. Pakai perahu atau pakai speedboat gitu. Kadang banyak yang nggak tahu kalau itu tuh dari Kepri. Iya. Kayak gitu. Lah sama lah Bang. Tahu Bang Finding Nemo punya karton yang ikan itu loh. Ikan Nemo. Iya. Itu ikan Nemo dari mana Bang? Indonesia Bang, Anambas Bang. Padahal dipikirnya dari luar ya kan. Iya, yang bikin filmnya orang luar. Ditanyain ini ikan dari mana nggak ada yang tahu. Nggak dijelasin di situ. Nggak dikasih tahu. Bayangin lah orang Kepri aja yang tahu itunya. Iya, Itu ikan dari Natuna, Anambas itu ikan Nemo. Kayak mana coba tuh? Heran nggak? Tempat yang bagus, ikan bagus, lokasi bagus, semua yang bagus pasti dibilang bukan Indo. Padahal Indo kan. Sama lagi orang bule. Iya, Do you know where is Bali? Bali. Oh, I don't know. Tahu Indonesia? Tahu, Bali di Indonesia. Masa? Dia nggak tahu dulunya, setelah dijelasin baru gitu. Itu kan. Udah berapa lama Bang di Batam? Sebenarnya dari Udah mulai kecil. menetapnya gitu. Ya, baru menetap ini 2017 kemarin lah. Mulai menetap ya? Ya, mulai menetap. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Aslinya sebenarnya Medan. Bapak mama di Medan. Nah, merantau lama di Jakarta, pengen tahu dunia konten itu seperti apa di sana. Kenapa nggak berkecimpung di Jakarta aja dunia kontennya? Bukannya lebih cepat naik gitu sukses? Nih, kasih tahu dulu nih. Makanya di Batam aku bikinnya kalau bisa yang kayak tadi aku jelasin panjang lebar di awal tadi. Karena di sana semuanya begitu, Pak. Kayak gitu loh. Ya kita tidak menjatuhkan satu atau dua pihak ya. Hampir semua gitu masalahnya. Kayak gitu loh. Memang sifat karakter itu akan berubah ketika dia udah naik. Pasti berubah. Apalagi dibilang ibu kota kan. Iyalah. Orang dari dulu di pelosok manapun selalu bilang orang tua kan, ingat ya nak kalau ke Jakarta jangan berubah. Kan selalu gitu kan, hati-hati pergaulan. Ya itu terjadi betul. Iya betul. Konsep atau pola pikir kalau kita merantau di Batam nih ya Bang, ada lagi nih yang mau gue tanya. Mungkin bisa Bang kasih opini ya. Ini khususnya saudara kita yang dari Sumut ya kan, atau Medan sana. Itu takut loh ngasih putrinya, kalau berunya ya bahasa Batak ya. Kasih merantau ke Batam, takut nanti hancur. Tanda petik. Ya. Pendapat Abang gimana sih itu?
Ya sebenarnya enggak di Batam aja sih. Iya betul, aku setuju. Enggak di Batam aja. Iya betul. Di Jakarta juga sama seremnya, Pak. Ah. Cuman balik lagi gara-gara mulut tetangga itu. Ah. Janganlah ke Batam. Batam itu banyak orang yang dijadiin PSK loh, bla 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 lah. Karena Ini, ada itu. contoh kasus yang udah balik katanya, pulang ke kampung hancur katanya. Itu. Nah, tapi nggak dibayangin lah Jakarta, Pak, lebih seram, dibawa kemana-mana, istilahnya Iya, gitu iya, loh. iya. Nah, terus itu yang berikutnya minimnya pengetahuan si orang tua kita Iya. perihal Kota Batam. Padahal belum tentu kayak gitu Bener. semua kan. Ada kok yang berhasil. Ada. Ada yang bagus tanpa hancur putrinya, ada kan Iya. sampai nikah, Mm-mm. bahagia, happy Iya. ending. Cuman balik lagi, mungkin Trauma karena orang tuanya. Ya. Terus yang fakta yang ketiga ini yang paling bener. Ah, Nikah multi kulit istilahnya gitu iya, lah. iya, iya. Jadi bingung dia balik ke kampung kok bawa bule. Itu ada. Itu loh. ada. Lah namanya cinta nggak bisa diomong, Pak. Ya ibaratnya hari ini kita kulit hitam berkawin sama kulit putih, ya udah itu jodohnya istilahnya Iya, gitu iya, loh. Jangan pula dibilang sama kita, dibilang orang kampung, oh ini gara-gara pergaulan nih, ini itu. Nggak nyambung, Pak. Istilahnya gitu loh. Sedangkan di kampung aja pun dia bisa rusak loh. Bisa itulah. rusak. Iya. Teman-teman kita bisa rusak kok di kampung. Gak harus ke Batam baru hancur kan. Macam kayak kita nggak tahu Medan Tapi kurang itulah ini. tanda petik orang tua itu ya takut ngasih putrinya ke Batam loh. Itulah Itulah kenapa. salahnya. Nih aku pun termasuk yang seperti itu. Aku yang separuh hitam begini, emang abang kira aku ini kali? Aku separuh bang. Mama Ya. aku Cina, bapak aku Jawa Medan bang. Pusing nggak kau? Dapat bini aku lagi orang Betawi pula. Betawi, Aha. aduh gimana lagi ya. Kayak mana tuh orang rumahku bilang kan, balik lagi kitanya, orang tua kitanya harus tahu, harus pengetahuan tuh besar. Bisa menghargai, Ah, menerima perbedaan iya. itu sih. Kayak Itulah mana kalau Indonesia. orang merantau ke Bali bang? Beda lagi ceritanya kan. Waduh. Mampus lah lebih kacau lagi bilang. Iya betul. Gitu betul. loh. Masuknya bule mungkin sini jadi pintu utama Batam ya, strategi sekali Iya. Kepri dari Singapura kan. Iya. Masuk ke sini itu yang buat bisa dapat jodohnya orang Cina Singapura, bule juga iya Iya. gitu. Terus yang paling betul itu ya sebenarnya kita Batam nih ya kota pekerja sebenarnya. Iya sebenarnya. PT loh Pak gitu loh. Di sini ngebet kali orang kerja bang. Kayaknya Iya. otaknya cuan, bangun tidur cuan gitu. Udah kayak ini. Kayak ngegas sekali gitu. Heeh. Ngegas sekali. Yang belum pernah ke Batam, datang ke Batam, bangun ingat jam 6 sampai jam 7 duduk di depan jalan pinggir jalan lampu merah. Perhatiin. Biar tahu. Kalah Jakarta tuh kalau mau dibilang. Jakarta macetnya setiap hari kan. Kalau kita enggak. Macetnya cuma 2 kali. Pagi sama Sore. Dan itu belum termasuk kategori macet sih menurut aku. Tapi bagi orang sini itu udah macet, Pak. Bagi warga Batam ya. Tapi kalau bagi aku, karena aku udah pernah ke kota besar ya kayak Medan, Jakarta, itu belum imbang lah, belum apa-apanya lah. Belum, apalagi kayak aku yang udah lama di sana nggak berasa balik ke sini apa macet kayak gini aja udah ngoceh-ngoceh. Iya. Gitu loh. Ini Bang, kalau Batam kita mau bahas tidak enaknya di Batam apalah Bang? Mana tahu ada pembicaraan kita didengar pemuka-pemuka yang ada di Batam ini. Biaya hidup, Pak. Biaya hidup tinggi. Tolong, Pak, telur digeser yang betul, Pak. Tapi UMK-nya udah naik katanya. Iya, naik 35.000. Sedikit Siapa sih pun ya. tahu, Pak. Tapi balik lagi, UMK tidak ada masalah. Iya. Biaya hidup yang jadi masalah. Tolong, Pak, cabe, Pak. Harga sembako maunya diturunin ya. Pak, bawang, Pak. Ya mungkin ada kerja atau perhatian pemerintah pusat kita juga lah. Iya. Semoga ke depan makin bagus kan, makin menjamin kehidupan kelayakan inilah. Iya. Kita warga tak mampu ini. Kita contoh lah ya, contoh Iya. kita kayak sekarang kita lagi duduk nih, aset apa yang ada di sini. Nih, satu. Ini kita bisa beli dengan harga murah di sini. Iya. Gini loh. Tapi kita beli sebiji telur, kita nggak bisa beli dengan harga murah. Itu yang jadi masalah. Iya. Kita kan bukan makan mikrofon, kita kan makan sayur, makan Iya, daging. iya. Nah, itu. Itu yang paling penting sih. Gaji Sembako. kita nggak ada masalah sebenarnya. Biaya hidup kita yang jadi masalah. Biaya hidup ya. Jadi kayak kita mau nakal, kita mau baik ya kita sendiri. Itu tergantung kita. Balik ke kita lagi. Makanya banyak yang suka bilang kayak tadi abang bilang kan apa yang mau dikhawatirin ya itu salah satunya tadi soal biaya hidup Tinggi ya. tinggi. Cukup sini. tinggi sih Batam. Sombongnya lumayan sini soalnya Iya. kan, gitu loh. Gengsinya Batam ini tinggi. keras loh sebenarnya, keras. Bener. Selain itu apa lagi Bang? Yang masih mengganjal di hati atau nggak enak? Yang perlu Sama- dibenahi gitu lah. Ini sih apa namanya lebih ke
tempat hiburan Ah, yang terlalu menjamur sih sebenarnya. terlalu banyak. Terlalu banyak, tapi yang lucunya itu cuma tempat tongkrong. Mall bisa dihitung pakai jari di Batam kan, Iya, tahu tapi sendiri. nongkrongan lebih banyak. Ah, kan. tongkrongan yang banyak. Padahal di Batam itu orang sudah kerja, sudah stres, butuh tempat healing. Kalau lagi zaman Relax, sekarang ya, ya. zaman sekarang dibilang healing gitu loh. Ah. Healingnya nggak ada Pak di sini. Masa iya pulang kerja nongkrong? Gitu loh. Ada pun cuma berapa tempat doang yang Jadi maunya enak-enak. tempat hilang gimana? Ajab-ajab bukan? Bukan. Oh, bukan. Nah, di ajeb-ajeb sini udah banyak kali. Udah. Nah, jadi kayak contoh kayak sekarang nih, kenapa Trans Studio pindah ke Pinang, mainnya di Pinang, kenapa Iya. nggak di Batam? Iya. Batam kan lebih banyak orang bekerja, Pak. Kenapa nggak di sini istilahnya? Iya, Refreshing dapat tuh. betul. Nah, Tapi jumlah penduduk warga Kepri itu lebih banyak di Batam loh. bener. Nah, Harusnya itu. kalau pangsa pasarnya buka di sini dong. Iya, harusnya di sini Harusnya kan. di sini. Nah, kenapa jadi buka ke sana? Itu yang jadi pertanyaan gitu Oh. loh. Makanya kalau bisa kenapa nggak di sini? Dibutuhkan banget di Batam ini Pasti, sebenarnya. karena orang di sini pekerja-pekerja semua, Ah. ngegas terus. Buktinya nih, setiap ada event bazar, Bang. Coba aku Iya. tanya kau, Bang. Mana Ah. yang sepi? Nggak ada kan? Iya. Nah, tapi kenapa kalau orang buka kayak kafe, Ah. ada sepinya, sini sepi, sebelahnya rame. Iya, ada. Nah, itu yang jadi beda. Kita butuhnya healing itu loh, Bang. Jalan-jalan itu loh. Ah. Ya, coba di Batam kayak sekarang nih ya, agak sayang sih sebenarnya. Ocarina mulai agak sedikit redup. Redup. kan? Ah, tapi WTB tidak. Ah. WTB rame terus, Pak. Masalahnya di sini. Ah, ini. Ah, WTB kan free. Itu dia. Ah. Nah, itu yang jadi masalah. Kita ke WTB jajan 100.000 itu udah puas Udah sekali. muntah-muntah lah sekeluarga itu. Anak-anak pun senang di sana Iya, kan, iya, bisa iya. main mobil-mobilan lah, bisa Foto-foto, main foto nah. lah, gitu loh. Nah itu kita butuh tempat yang kayak gitu-gitu tuh Bang. Itu menunjang pariwisata juga sih, Ah, yang abang bilangin ya. bener. Perlu diperbaiki sih. Iya, itulah yang jadi masalah. Enaknya di Batam apa bang? Makan. Makan. Aku kuliner Batam kurang lah. Kalau dibandingkan kota lain, Batam masih kalah kulinernya sebenarnya ya. Kalau dari soal cita rasa, kota lain masih banyak menang. Bener. Gitu. Cuman di Batam ini senengnya Ah. selalu masuk dari ibaratnya kalau dibilang virus itu Ah. Batam tuh paling gampang kena virusnya istilahnya gitu loh. Langsung kena infeksi duluan ya. Iya. Dulu waktu zamannya waffle itu gak lama langsung nongol di Batam waffle. Iya. Terus kayak sekarang lagi zamannya mie Korea. goreng Iya, Korea. samyang gitu ya. Langsung masuk paling pertama mah masuk di sini kan istilahnya Iya. gitu loh. Jadi kayak enak aja kalau soal Aksesnya kan makanan. gampang juga. Sebelah tetangga. Aku itu kalau abang tanya apa enaknya tinggal di Batam, coba bang tanya sama Bang, apa enaknya di sini, Bang? dekat Singapura Malaysia. Bangke. Itu mah udah lumrah, Bang. Itu yang gue kejar ke sini, makanya aku move dari Medan ke sini. Oh, alah. Ah. Itu nggak kepikiran sama aku soalnya udah masuk hari-hari soalnya. Kita warga Batam itu guys, makan siang ke Singapura, ke Johor atau ke Malaysia itu udah biasa. Iya, bener. Udah. Pagi Pagi melek. makan di sini kan. Yuk. Siangnya Singapura. Ini WA teman kan, nggak ada prepare loh bang. Kita nggak bawa tas, hanya tas lempang gitu. Iya. Wah bro, ayo makan siang yuk ke Singapura. Kemana? Biasa Vivo gitu. Bangke. Bangke. Ini Iya, masih iya. jam-jam 8 lu baru bangun. Iya, Yaudah bener. sarapan dulu lah, nanti lah kita gerak jam-jam 11, jam 12. Kangen kali kayak Makan gitu loh. makan siang Singapura yuk, kalau nggak ke Johor gitu. Gila. Kangen kali kayak Ongkos gitu loh. ongkos kita naik ferry ke Singapura itu udah bisa muntah-muntah. Iya. Makan siang di Batam bro. Iya, cuman kan feelnya nggak dapat sekalian jalan-jalan lah bos katanya. Oh, ya udahlah. Tapi bener sih, jadi Iya. inget kangen kali kayak gitu. Sabtu loh. Minggu biasa itu kan, Iya, Sabtu, selalu weekend, kayak gitu. pas lagi off ya kan. Iya, Udah Si, planning nih bener dulu ya. loh. Ayo Wak, Iya. makan siang yuk kemana? Bener. Singapura. Makanya kadang nih ya, kayak kadang waktu kemarin merantau ke Jakarta lama tuh. Jadi kan kayak teman-teman orang di sini dibilang, lu liburan kemana katanya kan? Gue besok mau ke Singapura nih coy kata dia gitu kan. Udah keren kali Udah dalam keren kali hati ya. ya kan. Gue diemin aja. Pas 2017 kemarin balik ke sini kan, masih bisa dong nyebrang Iya, Singapura masih bisa. kan. Ya, lu kemana nanti tahun baruan? Ini gue lagi di sini, gue lagi foto di depan patung harimau tuh, aku bilang kayak gitu kan. Wih mak santai kali kau katanya. Kau cuma bawa tas samping, gak tahu 30 menit nyampe. Iya nyampe sini. Kalau perjalanan di laut 30 menit sih bang. Itu. Yang lama itu antri imigrasinya. Ah. Nah di situ yang lama. Jadi sebenarnya total 1,5 jam lah. Ada lah. Tapi kalau kita misalnya satu kapal pertama nyampe nggak ada antri, cepat. Apalagi kita lari duluan, iya kan. Cepet. Enak sih.
Kalau di sini nih ya buat teman-teman tahu nih ya, kita Di Batam, keluar ya. di dalam tas itu bukan hanya dompet sama HP sama charger, Iya. paspor. Nah, Oh iya ya, karena Gitu. tiba-tiba ayo gas langsung ya kan. Kumatnya tiba-tiba soalnya. Bisa bukan ke Singapura aja bang, ke Malaysia. Malaysia, ke Thailand. Ih, nggak tahu, makanya ke sini main. Kayak dari mana lah itu ya? Kayak dari Belawan ke Petisa mungkin. Iya bener. Ayo ke Petisa ya dari Belawan gitu ya kan. Soalnya aku pernah gitu bang. Jadi 2017 kemarin itu nggak tahu gabut aja bang. Ya udahlah gerak Cus. kita ke Singapura nih. Aku masih ingat makannya di bukan makan, jalan ke Sentosa. bukan makan ke Marina. nama Singapurnya itu Bukit Hosui, Jalan Bukit Hosui. Masih ingat tuh. Nah, habis makan di sana terujung, gelang genting yuk katanya. Genting, Tapi ya udah, pergilah kita naik bus. Nyampe ke Genting kan, sampai di Genting dibilang nanggung nih, tembak yuk kemana? Bangkok Thailand, katanya. Bangkok lagi ya? Iya, Wah, gila. bergerak sampai Bangkok kami bang. Pulangnya dari Bangkok baru naik pesawat balik. Ke Singapura. Balik Iya, ke iya. Batam. Oh, balik ke Batam. Balik ke Batam. Itulah enaknya kalau di sini. Itulah yang aku suka di Batam itu. Iya, tahu nggak kepikiran, karena sering. Itu enaknya. Kalau kuliner nggak begitu. Tapi varian kuliner sih banyak sih di Batam. Iya, karena di sini Suka kan sih. campur kan. Iya. Itu sih. Apa sih misalnya pencapaian yang belum abang capai semenjak di Batam ini? Atau apa yang pengen diraih gitu ada nggak kira-kira? Goalnya ada sebuah goal? Kalau goals ya ibaratnya bagi kita yang udah berumur ya, goalsnya yang penting punya rumah, anteng-anteng, punya aset, ya udah. Itu aja ya. Punya usaha, ya kan. Punya kepribadian lah ya. Tapi kalau misalnya untuk ke hobi, pencapaian aku tuh sebenarnya Pengennya apa nih pengennya itu ke depan ini? sebenarnya pengen punya studio foto videografi sendiri sih. Oh, abang suka foto sama video? Hobi aslinya aku tuh masak. Hobi aslinya tuh aku masak. Jadi kok lari kali masak ke dunia foto? Banyak yang suka bilang kayak gitu. Kalau misalnya abang suka acting, misalnya main musik acting gitu, malah enggak. masih nyambung ke dunia entertainment gitu Iya, kan? iya, Ini iya. masak ke fotografi kayaknya nggak sinkron lah. Nggak sinkron kan. Jadi ya memang kayak gitu. Terus sebenarnya kalau untuk itu kenapa aku bisa kepikiran ke sana? Karena suka aja. Dari dulu tuh sebenarnya suka foto-foto, suka bikin video juga gitu kan. Cuman ketika pas aku otodidak belajar channel YouTube dan jadi content creator semuanya otodidak, kayaknya ilmunya keserap aja semua ke otak gitu loh. Beda dengan yang diajarin ya. Ya betul. Begitu loh, kalau diajarin kita belajar yang niat kita jadi, kalau enggak ya lupa semua. Ya memang untuk jadi content creator itu harus niat lah. Ya kan? Semangat, jangan patah semangat, jangan banyak alasan. Gitu. Kayak abang lah sekarang, abang bikin konten podcast nih, abang siap nih peralatannya, ini itu istilahnya Apa gitu kan. adanya aja sih dulu di awal kan. Iya kan? Tapi ketika niat itu yang berbicara kan jadi nih. Jadi. Walaupun nggak semahal-mahal yang Iya kan? profesional kan ya. Iya kan? Beda dengan orang yang kayak cuman ikut-ikut gitu loh. Iya. Akhirnya tidak jadi hobi. Makanya abang tanya tadi pengennya apa? Ya sebenarnya aku pengennya itu. Iya, dunia konten kreator. Karena sekarang pribadi aku nih bang, meskipun aku pakai HP kalau bikin konten selalu pakai HP. Sama, aku juga pakai HP kok. Karena aku pengennya itu teman-teman yang lihat yang lain yang pengen ikutan dia nggak malu kalau dia cuma punya HP. Dari nol ya. Dari Gitu bawah loh. dari bawah. Iya. Meskipun aku di rumah sekarang ada Sony 6400, ada gimbal set, tetek bengek, lighting segala semua macam, ada. Cuman enak aja, easy carry gitu loh. Datang tinggal tap jadi konten gitu loh. Tapi ingat jangan abal-abal ya. Iya. Jangan getar-getar pegang kamera gitu loh. Pokoknya maksimal aja lah dulu apa yang ada ya, dimaksimalkan ya. Itu. Tapi semoga sukses lah bang channelnya. Amin. Buat teman-teman kita yang ada di Batam, kasih semangat gitu kan. Ya. Kasih motivasi bang dulu bang. Boleh. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang nonton video abang ini, yang subscribe channel abang ini, ingat bagi teman-teman semua yang kayak pengen jadi konten kreator kayak abang ini juga, gampang banget. Ingat satu, konsisten. Kedua, jangan kacang lupa kulit. Yang ketiga, kontennya harus yang terarah, bukan dalam artian tidak terkonsep ya, terarah. Jadi jangan abang bikin satu konsep terus 5-6 episode selesai. Kalau bisa berketerusan, jadi orang tuh nontonnya seru. Gitu loh bang. Ya. Kayak abang contoh hobinya nonton bola, tiba-tiba channel yang abang tonton itu berubah jadi channel game. Nggak nyambung. Ya. Akhirnya lari. Seperti itu. Kalau bisa tetap konsisten. Di dalam satu bidang gitu Ya, ya, benar. ya, fokus satu bidang.
terus jauhin sama yang namanya sara, sarkas, bla bla bla. Ya. Itu Ya, nggak betul, boleh. betul. YouTube sekarang nggak bodoh. YouTube itu Ada pintar. kupingnya loh. Ada kupingnya. Ada. Kita ngomong begini aja, dia lagi denger. Iya. Nah, kayak gitu. Terus ada beberapa copyright yang harus dipelajari. Ingat, jangan sembarangan. Kayak gitulah. Iya, iya. Nah, terus ibaratnya mungkin yang penontonnya abang ini kan ada beberapa channelnya abang yang jalan-jalan juga, Iya, istilah gitu traveling. kan, traveling. Nah, kalau yang suka nonton boleh main kontak-kontak abang ini, ajak ngopi. Collabs ya. gitu ya. Nah, karena abang ini orangnya enak beneran loh. Iya. Abang Albert juga orangnya humble kok, ini enak. Banyak Lihat. ilmu yang harus digali dari abang ini. Lihat nih, kita podcast aja udah berapa lama nih. Iya. Ya kan? Oke Seru. bang, aku ucapkan thank you bang ya udah datang di podcastku. Sukses Thank selalu you. buat kita. Amin. See you next time bang. Sama-sama, Oke. Bang. Horas Podcast Selaban.